sahabat N2STV. Kita bertemu kembali dalam acara Bejana Hidup. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan sukses pada hari yang berbahagia ini. Kali ini kita akan mulai dari sebuah kisah tentang arti kehidupan. Apa itu arti kehidupan? Ternyata kehidupan itu juga mempunyai arti. Terkisahlah di sebuah perkampungan, hidup seorang pemuda. Seorang pemuda yang sehari-harinya bekerja sebagai penggarap tani dari seorang pemilik sawah. Dan dia telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap harinya dia membajak sawah, kemudian merawat, sehingga akhirnya sawah ini menghasilkan berbagai penghasilan yang besar kepada si pemilik sawah. Tapi si pemuda tidak pernah puas, karena hasil yang dia terima itu-itu juga, dan tidak pernah bertambah sedikit pun. Apa yang diharapkan untuk perbaikan hidup, sehingga dia tidak bisa berkeluarga, hanya karena dia tidak memiliki uang yang cukup dari hasil pekerjaan yang dia jalani. Hingga pada akhirnya pada suatu ketika dia ini merasa bahwa hidupnya sia-sia saja. Buat apa saya hidup kalaulah seandainya hanya begini-begini saja. Apa yang dapat saya buat? Apa arti saya sebagai manusia kalau inilah yang saya terima dari hasil membajak sawah dari pemilik sawah tadi? Akhirnya si pemuda mengambil sebuah keputusan untuk membunuh dirinya. Ini adalah sebuah pilihan pahit yang harus dia laksanakan. Akhirnya dia membawa seutas tali dan berjalan ke arah hutan. Dia mencari sebuah pohon. Setelah dekat kepada pohon itu, dia berencana untuk mengikat tali itu ke ranting pohon yang besar, yang rencananya akan dibuatnya sebagai sarana untuk bunuh diri. Terdengar suara bisikan dari arah pohon tersebut. Ternyata si pohon membisikkan kepada si pemuda, "Hai pemuda, kalaupun engkau hendak membunuh dirimu, tapi janganlah gunakan ranting pohonku yang rapuh ini. Karena apa? Karena kadang-kadang di sana ada burung berteduh, ada burung bertengger. Mereka senang di ranting dahan pohon yang sudah lapuk ini. Kau carilah pohon yang lain." Akhirnya si pemuda berpikir, benar juga. Dia beralih mencari pohon yang lain. Pada pohon yang kedua, dia jumpai sebuah dahan. Dia berpikir ini adalah tempat yang lebih baik untuk bunuh diri. Ketika dia sampai di pohon yang kedua, ternyata bisikan seperti yang tadi dia dengar kembali. "Wahai pemuda, seandainya engkau hendak membunuh dirimu, janganlah di dahan pohonku yang kedua ini. Karena apa? Di atas dahanku itu sedang ada lebah yang sedang membuat sarangnya. Kasihan mereka. Mereka sudah bersusah payah, dan hasilnya nanti akan diterima oleh manusia. Oleh karenanya, kau carilah pohon yang lain." Si pemuda mulai kesal. Sudah 2 pohon yang menolak niat untuk membunuh dirinya. Akhirnya dia berjalan lagi mencari pohon yang ketiga. Di pohon yang ketiga, dia sudah mendapat tempat yang dia anggap layak untuk bunuh diri. Dia sudah bersiap-siap untuk meletakkan
tali menggantung dirinya. Ternyata kembali bisikan seperti tadi datang lagi. Wahai pemuda, kalau engkau hendak bunuh diri, janganlah mengikatkan talimu di dahan pohon yang tersedia ini. Carilah pohon yang lain, karena di sini, di daunku yang rindang ini, sering berteduh orang-orang dari cuaca panas, maupun terkadang pohon-pohon ini juga menjadi wadah daripada burung-burung yang bertengger. Kau carilah tempat yang lain. Akhirnya si pemuda bengong. Ternyata pohon saja dengan dahan yang rapuh masih membuat arti untuk kehidupan mereka. Ternyata saya sebagai seorang pemuda yang kuat, yang punya energi, kok takut menjalani kehidupan ini. Akhirnya si pemuda berpikir, kalau begitu aku akan merubah pola hidupku. Aku akan bekerja dengan baik, dan aku akan tingkatkan penghasilanku dari pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin dapat menambah penghasilan bagiku. Akhirnya si pemuda kembali ke rumahnya dan membuangkan tali yang tadi digunakannya untuk membunuh dirinya. Kemudian dia mulai bekerja dengan giat. Kemudian dia membantu orang-orang yang lain yang bekerja sehingga dia mendapatkan hasil. Dan akhirnya dia sukses memberikan arti pada kehidupan yang dijalaninya. Apa yang kita petik, saudara? Ternyata kehidupan itu semua tetap mempunyai arti. Apakah kita kaya, apakah kita miskin, apakah kita sakit. Dalam keadaan sakit, seorang yang cacat juga bisa berbuat untuk mengisi kehidupannya. Jadi tidak ada yang tersia-sia dalam kehidupan ini, selama kita memanfaatkan arti kehidupan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Ini adalah sebuah motivasi, sebuah pemikiran yang dalam bagi kita untuk memberi arti dan warna pada kehidupan kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Salam sehat.